Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa saham BRIS yang kembali bergerak naik setelah sebelumnya terkena sentimen negatif. Bagaimana potensi saham BRIS ke depannya? Masih layak untuk entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BRIS. BRIS hari Jumat kemarin naik hampir 7% ke harga 1710. Jadi kenaikan ini membuat BRIS tadi kembali naik mengetes harga 1700 yang sebelumnya merupakan support dari saham BRIS. Tapi saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jika kita perhatikan tanggal 16 dan tanggal 15 Mei kemarin BRIS memang sempat turun lumayan dalam. Dan tanggal 17 sempat menyentuh garis EMA 150. Pada saat penurunan tajam ini banyak yang komentar atau banyak yang mengatakan bahwa BRIS sudah trennya akan downtrend karena ada masalah hack dan sebagainya, sebaiknya dihindari dan seterusnya. Tapi bisa kita lihat apabila kita memang fokus technical, BRIS saat ini masih bertahan di atas garis EMA 150. Apabila teman-teman selalu ikutin analisa di channel saya selalu jelaskan fokus saya itu adalah garis EMA 50 150. Selama saham tersebut masih berada di atas kedua garis EMA atau minimal masih berada di antara salah satu EMA, berarti secara tren itu masih bisa di hold atau masih oke secara tren. Apabila kedua garis EMA terlewati, baru secara tren akan mulai melemah dan sebaiknya dihindari. Tapi untuk BRIS bisa kita lihat walaupun ada sentimen negatif, walaupun sebenarnya itu tidak ada terlalu sangkut pautnya, karena pada saat ada masalah di hackernya itu BRIS masih bergerak naik. Dan setelah masalah selesai, harga turun baru disangkut pautkan. Dan sekarang bisa kita lihat BRIS kembali bergerak naik. Dan jika kita perhatikan garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat untuk broker summary, kenaikan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, tapi asing melakukan sedikit distribusi. Tapi jika kita pantau, satu minggu terakhir ini asing sudah terus masuk akumulasi saham BRIS. Jadi pada saat turun 6%, 4%, bisa kita lihat asing bukannya keluar, bukannya distribusi, malah kesempatan untuk dapat di harga bawah. Jadi jika kita lihat saat ini terkonfirmasi support EMA 150 bisa menahan penurunan dari saham BRIS, dan saat ini BRIS belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Jadi harus hati-hati apabila ternyata minggu depan BRIS mencoba untuk naik di atas 1700 gagal break, turun kembali ke garis EMA 50 dan ternyata gagal bertahan, BRIS berpotensi kembali turun menuju garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1450. Tapi secara tren BRIS saat ini masih oke, dan karena masih ada akumulasi besar, saya lihat masih besar potensi BRIS minggu depan untuk naik kembali mengetes resisten kuat di 1800. Jadi untuk target terdekat menurut saya masih ada potensi BRIS menuju 1800 ini. Tapi potensi untuk break tetap kita harus pantau terus karena harga 1800 beberapa kali menahan kenaikan dari saham BRIS. Jadi walaupun ada akumulasi dan terlihat ternyata BRIS masih gagal break 1800, paling aman menurut saya adalah take profit dulu apabila memang teman-teman swing trade. Tapi apabila teman-teman memang tujuannya investasi atau trading jangka menengah jangka panjang untuk saham BRIS, tetap selama masih kuat di atas kedua garis EMA, BRIS masih bisa di hold karena secara tren masih oke. Sekarang kita coba lihat agro. Bisa kita perhatikan agro juga sempat turun di bawah garis EMA 50. Jadi sebelumnya berhasil break garis EMA 50, beberapa kali mencoba untuk break harga 420, gagal break, dan saat ini secara tren mulai melemah kembali. Jadi memang secara tren agro tidak sebagus BRIS karena agro saat ini masih berada di bawah kedua garis EMA. Jadi secara tren jangka menengah agro sebenarnya trennya masih bergerak sangat downtrend. Beda dengan BRIS, dari sebelumnya sudah berhasil naik di atas kedua garis EMA sehingga secara tren BRIS masih bergerak tren. Tapi agro sama, walaupun tidak ada masalah dengan hacker dan sebagainya, memang karena secara pergerakan satu minggu terakhir ini rata-rata saham perbankan memang bergerak turun. Jadi agro juga bergerak turun, BRIS juga bergerak turun. Tapi karena secara technical BRIS lebih bagus, BRIS saat ini masih bisa rebound dari support EMA 150. Sedangkan agro gagal bertahan di atas garis EMA 50. Dan saat ini jika kita lihat bertahan di atas support 370. Karena sebelumnya ini merupakan support yang menahan penurunan dari saham agro. Tapi secara teknikal agro saat ini masih kurang oke karena sudah turun kembali di bawah garis EMA 50.
Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak turun. Dan jika kita perhatikan, kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, sedangkan asing masih terus distribusi saham agro. Jadi walaupun hari ini naik 1%, tidak ada akumulasi. Jadi untuk agro menurut saya tetap harus hati-hati. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu kembali di sekitar 370. Apabila masih kuat bertahan, bisa coba entry dengan target jangka pendek menurut saya di 400. Jadi apabila agro berhasil rebound, mencoba untuk naik di atas 400 ternyata gagal break, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk take profit. Karena selama masih gagal break, agro masih ada potensi untuk kembali turun menuju 370 atau bergerak sideways dan mengetes kembali support ini. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Arto, yang jika kita perhatikan secara teknikal menurut saya masih menarik untuk dipantau, walaupun memang saat ini masih belum oke trennya, karena masih mencoba untuk break resisten di EMA 50 yang saat ini di sekitar 2470 sampai 2500. Arto masih gagal break minggu ini. Tapi jika kita perhatikan saat ini masih bertahan di atas support 2400. Walaupun ingat, support 2400 bukan merupakan support kuat untuk saham Arto saat ini. Support yang lebih kuat menurut saya di harga 2200. Tapi Arto tetap menarik untuk dipantau. Hari ini masih naik 1% lebih ke 2410. Arto menarik untuk entry apabila berhasil break garis EMA 50. Karena apabila berhasil break, Arto secara trend saya lihat ada potensi untuk mulai reversal trend. Walaupun belum terkonfirmasi uptrend karena garis EMA 150 sangat jauh di atas, bisa kita lihat di sekitar harga 3950. Tapi apabila berhasil break menurut saya sudah menarik, apalagi jaraknya lumayan jauh seperti ini. Enak untuk di swing trade dan bisa kita hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi saat ini memang belum aman apabila kita mau entry karena belum berhasil break garis EMA 50. Karena ingat, apabila belum berhasil break dan kita coba entry di sekitar garis EMA 50 dan ternyata gagal break, Arto masih ada potensi untuk sideways dan cenderung melemah. Jadi masih ada potensi untuk turun di bawah 2400 dan lanjut turun ke 2200. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini ada sedikit akumulasi, tapi asing jika kita perhatikan 4 hari terakhir ini masih distribusi. Jadi Arto karena saat ini support dan resisten lumayan dekat, untuk swing trade juga tidak terlalu enak karena jaraknya lumayan dekat. Apabila teman-teman coba swing trade di sekitar 2400 sampai 2500 harus lebih disiplin karena ada resisten EMA 50 di sekitar 2470. Jadi saat ini paling aman ada wait and see. Apabila teman-teman belum punya saham Arto, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 sampai harga 2500. Bisa coba ikutan entry karena apabila berhasil break, saya lihat atau berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di 2800. Apabila memang terkonfirmasi break resisten di sekitar 2500 ini. Tapi ingat, apabila gagal break, Arto masih ada potensi saya lihat untuk kembali turun mengetes 2200. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham BBTN yang secara teknikal juga menurut saya masih menarik karena bisa kita lihat saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tinggal menembus garis EMA 150. Apabila BBTN berhasil break, maka BBTN juga akan mulai bergerak trend. Tapi memang jika kita perhatikan, 1 minggu terakhir ini mencoba break masih gagal break, tapi bisa kita lihat walaupun gagal break, BBTN masih bisa bertahan di atas support EMA 50 yang saat ini di sekitar 1275. Jadi garis EMA 150 saat ini di sekitar 1335. Dan selama masih gagal break tapi bisa bertahan di atas garis EMA 50, minimal secara trend masih akan sideways. Jadi teman-teman bisa hold terus selama support EMA 50 tidak terlewati, atau swing trade dengan cara tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila berhasil rebound bisa entry, take profit apabila ternyata gagal break garis EMA 150. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi besar. Sedangkan asing memang terlihat 1 minggu terakhir ini masih melakukan distribusi. Jadi BBTN menurut saya secara teknikal ini masih menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 seperti penjelasan saya tadi, bisa swing trade dengan cara take profit apabila ternyata masih gagal break garis EMA 150 atau hold saja selama support ini tidak dilewati. Dan karena hari Jumat kemarin ada akumulasi besar, saya lihat minggu depan BBTN masih ada potensi untuk naik mengetas garis EMA 150 di sekitar 1335 sampai 1350. Jadi masih ada potensi mencapai target harga ini. Jadi bisa take profit apabila gagal break. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk coba entry di harga sekarang karena sudah dekat dengan resisten. Paling aman teman-teman wait and see dulu, bisa buy on breakout karena apabila berhasil break
BBTM berpotensi untuk mulai uptrend secara tren dan ada potensi naik menuju target terdekat di sekitar 1400. Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa saham BRIS yang kembali bergerak naik setelah sebelumnya terkena sentimen negatif. Bagaimana potensi saham BRIS ke depannya? Masih layak untuk entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya.